Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Dwi Ayudi. Saya salah satu dosen pengampu mata kuliah pengembangan bisnis di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah pengembangan bisnis. Profil mata kuliah. Mata kuliah ini bernama pengembangan bisnis, memiliki mata kode mata kuliah MNJ 3231319, merupakan rumpun mata kuliah prodi manajemen, memiliki bobot SKS 3 SKS, diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6. Dan mata kuliah ini memiliki prasyarat apabila mahasiswa akan mengambil mata kuliah pengembangan bisnis harus sudah lulus dan mengambil mata kuliah pengantar bisnis dan mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Gambar umum, deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji teori dan aplikasi pengembangan bisnis, mulai dari tahapan pengembangan, aspek-aspek penting, keterkaitan dengan teknologi, analisis kelayakan dan risiko secara strategis, sehingga penyusunan rencana bisnis yang lengkap, konsep, strategi, keuangan, dan evaluasi agar kompetitif di dunia bisnis. Program Learning Outcome PLO 6 menguasai konsep-konsep teoritis, prinsip, dan teknik yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan kewirausahaan. Kemudian capaian pembelajaran, Course Learning Outcome memiliki 3 CPMK. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan konsep, definisi, tahapan, dan aspek-aspek penting dalam pengembangan bisnis. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu membuat strategi pengembangan bisnis dalam lingkup pemasaran, keuangan, manajemen operasional, dan sumber daya manusia. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendesain branding bisnis dan pengelolaan rantai pasok. Kemudian kemampuan tahapan sub CPMK memiliki 4 sub CPMK. Yang pertama adalah menginterpretasikan konsep, definisi, dan aspek-aspek pengembangan bisnis. Kemudian CPMK yang kedua adalah mengklarifikasikan tahapan pengembangan bisnis. CPMK yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran, keuangan, manajemen operasional, dan sumber daya manusia. CPMK yang keempat adalah membangun strategi branding bisnis dan mengelola rantai pasok untuk pengembangan bisnis. Struktur perkuliahan, peta pembelajaran 1 semester, pertemuan pertama dan kedua dengan materi konsep dan aspek pengembangan bisnis memiliki bobot 10%. Pertemuan ketiga tahapan pengembangan bisnis memiliki bobot 10%. Pertemuan 4 sampai dengan 7 dengan materi strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia memiliki bobot 40%. Sedangkan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, evaluasi, pertemuan 9 sampai dengan 15 dengan materi branding bisnis dan pengelolaan rantai pasok. Dan pertemuan 16 di evaluasi dengan ujian akhir semester. Teknik pembelajaran menggunakan tatap muka atau luring. Metode dan bentuk pembelajaran yang pertama adalah FGD, diskusi kelompok dan tahap konsep dasar tahapan pengembangan bisnis. Yang kedua adalah studi kasus kolaboratif, diterapkan pada perancangan strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah berbasis proyek, praktek bisnis, mahasiswa mengembangkan branding, dan pengelolaan rantai pasok secara langsung. Presentasi kelompok, model bisnis kanvas, dinilai saat ujian tengah semester, dan pengembangan bisnis dinilai saat ujian akhir semester. Komponen bobot penilaian sub CPMK 1 dan 2 bobotnya 20%, merupakan penguasaan konsep, definisi, dan tahapan pengembangan bisnis di evaluasi awal semester. Sub CPMK 3 bobotnya 40%, kemampuan merancang strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia di evaluasi melalui UTS. Dan sub CPMK 4 bobotnya 40%, kemampuan mengembangkan branding dan mengelola rantai pasok di evaluasi melalui ujian akhir semester. Referensi yang digunakan, pustaka utama menggunakan referensi dari Mudayat dan Arisanti, serta rekan berjudul Perencanaan dan Pengembangan Bisnis. Yang kedua adalah Vaporiker, Handbook of Research on
Entrepreneurship Development and Opportunities in Circular Economy. Yang ketiga adalah Edi Purwosa Putra dan rekan, berjudul Pengembangan Bisnis, diterbitkan oleh UMS Press, dan juga menggunakan pustaka cadangan, baik dari jurnal internasional maupun nasional. Kemudian materi pembelajaran di kelas yang akan kami sampaikan mengenai rantai pasok, logistik, dan operasional bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih dipertemukan untuk bisa ilmi di perkuliahan pengembangan bisnis. Jadi pada pertemuan kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-9. Materinya adalah pengelolaan rantai pasok dan logistik operasional bisnis. Jadi rantai pasok itu identik dengan kata supply chain. Nah, di dalam manajemen itu ada bidang-bidang tertentu termasuk supply chain management ini yang bisa kita jabarkan atau kita implementasikan dalam dunia bisnis. Jadi keterkaitan antara rantai pasok atau supply chain terhadap dunia bisnis itu sangat kuat. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terkait rantai pasok. Jadi rantai pasok itu apa tuh rantai pasok? Rantai pasok itu adalah keterkaitan antara pemasok atau produsen, kemudian produksi, kemudian delivery sampai kepada konsumen akhir. Jadi kalau di saat Anda sekolah dulu mungkin ada rantai makanan kan. Rantai makanan itu diimplementasikan dalam supply chain ini adalah rantai distribusi logistik yang bisa diterapkan pada dunia bisnis. Jadi kalau di dalam bisnis ini suplainya itu terganggu, otomatis dia akan terganggu juga bisnisnya. Jadi dalam hal ini keterkaitan antara rantai pasok, logistik, dan operasional bisnis itu tata kelolanya sangat berkaitan. Jadi untuk logistik operasional, pelaksanaan teknis terkait transportasi, pergudangan, persediaan, dan penanganan material sehari-hari. Kemudian operasional bisnis, seluruh kegiatan perusahaan, mulai dari produksi, penjualan, kemudian layanan, itu sangat tergantung pada kelancaran daripada pasokan. Kemudian 5 fungsi utama logistik operasional, mungkin di dalam semester 4 atau 3 ya, itu dapat istilahnya manajemen operasional, itu Anda membahas terkait operasional perusahaan. Nah, 5 fungsi utama logistik operasional itu salah satunya adalah transportasi, pergudangan, kemudian inventory, penanganan materi, pengemasan, dan informasi logistik. Nah, 5 fungsi utama ini sekarang sudah diimplementasikan dalam dunia bisnis, terutama dalam hal delivery. Anda pembelian secara online. Dari online itu, apakah dia menerapkan fungsi utama logistik operasional ini? Kira-kira menerapkan tidak? Kalau Anda membeli online di Shopee, menerapkan. Jadi dari transportasi itu sudah terintegrasi. Kemudian pergudangan, persediaan, penanganan material, pengemasan, dan informasi logistik. Terutama di informasi logistik ini, semua data pesanan itu sudah terrekod. Kemudian status pengiriman, Anda bisa melacaknya real time. Kemudian tingkat stok dan akurasi itu sangat akurat. Nah, teknologi itu berkembang dan diterapkan dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah supply chain ini, supply chain management, memperkuat operasional bisnis. Nah, kenapa supply chain ini perlu diterapkan dalam setiap bisnis? Supaya apa? Supaya kelangsungan daripada bisnis itu bisa continue. Kalau diterapkan di UMKM, apakah bisa? Bisnis kecil? Bisa saja. Jadi Anda mau jualan soto,
Lah, bahan bakunya apa? Oh, ada nasi, ada sayuran, ada kecambah, ada mungkin daging, dagingnya bisa suun ya. Nah, itu kalau suplainya itu, suppliernya itu ada dan continue, Anda bisa jualan setiap hari. Karena tidak mungkin pedagang itu akan memproduksi bahan bakunya sendiri. Nah, pengelolaan inventory ini yang sangat perlu diperhatikan. Inventory itu adalah persediaan, di mana menciptakan persediaan itu supaya akurat. Akurat itu dalam artian kita stok tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, sehingga di saat orderan dari pelanggan itu banyak, kita tidak kehabisan dan biaya penyimpanan yang kita butuhkan itu efektif. Nah, itu dari safety stock, cadangan minimum itu kita berikan. Kalau Anda jualan soto UMKM itu kan pasti Anda mesti mencatat penjualan tiap hari berapa mangkok. Nah, itu kalau secara angan-angan itu kan Anda pasti sudah perkiraannya tahu, tetapi alangkah baiknya semua data penjualan itu tercatat supaya nanti kita bisa membuat perencanaan ke depan seperti apa. Kemudian reorder point, titik jumlah stok yang tertentu untuk perusahaan bisa memesan kembali. Tetapi yang paling efektif itu adalah jumlah pesanan optimal yang meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Jadi kita harus memperhatikan, mungkin pernah Anda dengar istilah EOQ, Economic Order Quantity. Nah, di mana dalam siklus 1 tahun kebutuhan itu kan harus dikalkulasi. Nah, apakah dalam 1 tahun itu kita pesan sekali? Ya, kalau ada modal. Kalau tidak, kita harus nanti modalnya berhenti di bahan baku. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan EOQ, Economic Order Quantity. Kemudian pengelolaan transportasi, manajemen transportasi dan distribusi, itu pemilihan moda transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Mana yang lebih efektif? Kalau barangnya itu cepat rusak, itu yang paling efektif pasti transportasi udara karena cepat. Tetapi kalau barangnya itu bisa agak jangka waktu lama, agak murah, itu menggunakan transportasi darat atau laut, tergantung wilayahnya. Kemudian ada istilah cross docking, itu adalah quality control, barang di cross check, disortir dulu supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian milk run, milk itu susuran, itu susu lari apa maksudnya. Jadi untuk mengefektifkan transportasi, jadi satu transportasi itu mungkin dia delivery ke beberapa titik dan rutenya itu sudah diatur dari awal supaya tidak bolak-balik menghabiskan bahan bakar. Nih. Kemudian manajemen pergudangan, tata letak gudang itu juga mempengaruhi. Kalau di Solo ini ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang istilahnya bergerak di bidang pergudangan. Dia khusus menyewakan tempat untuk disewa menyimpan barang-barang industri yang tidak memiliki gudang. Nah, itu juga peluang bisnis. Kemudian dari packing sesuai pesanan dan pengemasan sebelum dikirim, kemudian rotasi stok. Rotasi stok itu first in, first out. Jadi barang yang masuk duluan itu keluar duluan. Supaya tidak barang masuk duluan keluar akhir, nanti kadaluarsanya sudah expired. Nah, itu menjaga supaya tidak expired. Kemudian otomasi gudang, itu otomasi gudang itu sistem yang menggunakan barcode, kemudian robotik. Nah, robotik ini sudah diterapkan di beberapa perusahaan maju seperti Indomelk. Anda pernah minum Indomelk? Nah, Indomelk itu dia hampir sama sekali tidak menggunakan tenaga manusia, robot semua. Dari mulai proses barang masuk, kemudian proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan di gudang, kemudian pengangkatan dari gudang ke transportasi, itu semua pakai robotik. Mungkin ada yang pernah main ke
Indomaret atau Indofood. Nah, itu nanti kapan-kapan main ke sana ya. Nah, kemudian integrasi rantai pasok dengan perencanaan produksi. Sebenarnya rantai pasok itu bisa diterapkan dalam proses produksi dan perencanaan produksi. Nah, di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, peramalan permintaan. Peramalan permintaan ini kita bisa menggunakan pendekatan analisis trend atau regresi. Anda pernah dengar kata regresi? Regresi itu ya alat berhitung yang bisa diterapkan dalam ekonomi. Kemudian perencanaan kapasitas produksi, pengadaan bahan baku, dan eksekusi atau pemantauan. Nah, nanti di mata kuliah lain seperti penganggaran perusahaan, integrasi ini akan dikupas lebih dalam. Kemudian teknologi pendukung rantai pasok itu dengan berkembangnya teknologi itu adalah pengelolaan operasional gudang, kemudian ada perencanaan rute pengiriman, kemudian ada pengintegrasian data produksi, persediaan, dan keuangan yang tadi integrasi antara supply chain dan perencanaan produksi. Kemudian ada Internet of Things (IoT) dan GPS tracking, itu fungsinya untuk memantau pergerakan barang yang itu pengiriman harus real time sesuai waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini alat diskusi sedikit terkait apa yang kita sampaikan tadi. Sebuah UMKM kuliner sering kehabisan bahan baku di akhir pekan, padahal permintaan tinggi. Bagaimana usulan perbaikan pengelolaan persediaan? Kalau UMKM weekend biasanya kan ramai itu, banyak orang yang jalan-jalan, healing, jajan. Nah, kemudian sebuah bisnis fashion ini, kalau bahasa Inggrisnya kan fashion, ya. Kalau dari itu tulisannya fashion, mengalami keterlambatan pengiriman karena gudang berantakan, proses packing lambat, rancangan perbaikan tata kelola gudang. Nah, kira-kira kalau dari UMKM itu sendiri, apa yang solusi yang mendasar dari mengatasi keterlambatan bahan baku? Kira-kira setiap bisnis itu harus memiliki apa namanya pencatatan. Pencatatan itu sederhana maupun pakai aplikasi. Nah, sekarang kan sudah banyak. Nah, pencatatan itu gunanya untuk peramalan. Peramalan itu forecasting. Tadi integrasi antara supply chain dan proses produksi. Jadi setelah data penjualan, semua pembelian itu tercatat, itu Anda bisa melakukan peramalan. Nah, peramalan itu nantinya akan dipakai untuk memprediksi supaya persediaan itu tidak kehabisan. Nah, ini isu-isu yang sering terjadi. Kemudian tadi ada 5 poin hari ini: rantai pasok, logistik, dan fondasi yang menopang kelancaran seluruh kegiatan operasional bisnis. 5 fungsi logistik, transportasi, pergudangan, persediaan, penanganan material, kemudian informasi harus dikelola secara integrasi. Pengelolaan persediaan, transportasi, dan pergudangan baik menekan biaya sekaligus kontinuitas operasional supaya kontinu berjalan terus. Integrasi rantai pasok dengan perencanaan, SOP-nya harus ada, mencegah kelebihan dan kekurangan stok. Kemudian teknologi, penerapan teknologi pada bisnis tertentu. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait supply chain dan logistik. Saya persilahkan. Perkenalkan, saya Zaki Niko Saputra dengan NIM B1023161. Izin bertanya, Pak, bagaimana implementasi EOI dalam dunia bisnis, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. EOI itu Economic Order Quantity. Mungkin nanti kalau bisa saya jelaskan secara singkat, itu EOI Economic Order Quantity itu rumusnya akar dari 2 DS per kira-kira apa?
D itu adalah demand, permintaan. Permintaan dalam 1 tahun. Kemudian ini dibagi apa? Biaya simpan. Ini adalah biaya pemesanan. Kemudian biaya simpan. Nah, kalau umpama ada toko besi itu membutuhkan dalam 1 tahun mualah dia menjual 1.200 sak semen. Nah, biaya pesan sekali pesan itu kira-kira 150.000. Nah, biaya simpan per sak kalau kita sewa gudang itu kan per meter persegi itu biayanya berapa? Umpama Rp5.000. Nah, Anda bisa menghitung EOG-nya berapa? 1.200 sak, ini kan 2. Kalau diimplementasikan di sini 2 kali 1.200 kali S-nya 150. Wah, nggak kelihatan. Nah, dibagi 5.000. Nah, ini ketemu nanti berapa kali order. Itu paling efektif. Anda berhitung kira-kira berapa kali gini? 72 kali. Nah, berarti ini adalah 7 akar loh Mas. Belum di akar ya? Nah, di akar. Akar 72 berapa? Ya kalau benar jawabannya 72. Akar 72 itu 268,328. 268. Karena berapa kali itu ordernya? Banyak sekali ya. Setahun aja 360 hari. Hampir tiap, ini hanya misal. Perhitungannya seperti itu. Itu Mas perhitungannya. Mungkin ada lagi? Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Nurjana, NIM B1250263, izin bertanya terkait bagaimana mengintegrasikan antara supply chain dengan proses produksi. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Integrasikan antara supply chain dan proses produksi. Tadi di slide berapa nih? Nah, ini kalau kita melihat integrasi ini, itu kita menggunakan pendekatan analisis tren. Jadi analisis tren ini bisa kita terapkan asal setiap UMKM atau industri itu punya pencatatan, minimal pencatatan jualan. Karena penjualan itu bisa kita analisis, umpama ini PTX 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, dari data ini kan Y-nya, ini penjualannya 110, 112, 114, 120, 125. Nah, 2024 berapakah yang harus dijual? Nah, ini bisa kita ramalkan ini. Ramalkan permintaan ini. Pendekatannya apa? Dengan menggunakan regresi Y sama dengan A plus B. Ini rumus dasar. Nah, dari sini nanti kita bisa memprediksi berapakah angka di tahun 2004 yang real pasti. Setelah peramalan ini ketemu, hubungannya dengan apa? Kalau penjualan yang akan kita lakukan tahun depan sudah ketemu unitnya, otomatis perencanaan produksinya kan sudah ketemu juga. Kalau kita mau jualan 200, berarti kita butuh bahan baku sekian, kemudian kita akan produksi selama 1 tahun, tahapannya seperti ini. Nah, kemudian kebutuhan bahan bakunya juga sudah dapat kita prediksi.
dan eksekusi dan pemantauan, controlling, pengawasan, sehingga dari apa yang kita rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan terrealisasi. Nah, itu fungsinya supply chain diintegrasikan dengan perencanaan produksi tadi. Nah, ini mungkin pada kesempatan ini tidak kita jabarkan lebih luas nanti pada pertemuan yang berikutnya. Sudah jelas mungkin, Mbak? Ya. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.